Sutradara kondang Joko Anwar, siap merilis film terbarunya berjudul Siksa Kubur. Sajian bergenre horor religi tersebut dibintangi oleh Reza Rahadian, Faradina Mufti dan Christine Hakim. Tahukah kalian, jika film Siksa Kubur berasal dari kegelisahan yang dirasakan Joko Anwar sejak masih anak-anak? Sebenarnya pemikiran tentang mau menceritakan tentang siksa kubur itu dari lama banget. Jadi salah satu hal yang membekas aku sebelum sekolah udah ngaji duluan. Dan habis ngaji biasanya kan Ustadz cerita, dan salah satu cerita yang di kepala aku selalu nempel adalah tentang siksa kubur. Masih kecil diceritakan tentang siksa kubur, itu kayak primal fear gitu. Takutnya adalah karena sama Ustadz atau sama guru agama ketika aku SD selalu bilang bahwa kalau kamu takut siksa neraka atau takut akhirat seperti apa, itu kita nggak tahu kapan, mungkin masih lama. Tapi bagi seorang muslim, kalau misalnya kalian percaya siksa kubur, itu bisa terjadi kapan saja gitu. Jadi kayak sejak kecil, aduh ini kayak sesuatu yang sangat penting banget untuk aku ceritakan. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, kita ingin keluarkan gitu ya dalam bentuk film. Dan tahun 2012 kebetulan pada waktu itu aku dihubungi sama Justin Lin. Dia adalah sutradara tapi juga produser dari film Fast Furious dan Star Trek Beyond. Waktu itu dia minta aku bikin film pendek 7 menit tanpa dialog. Aku bikinlah si Siksa Kubur. Karena aku pikir ini kesempatan nih, ada orang yang mau ngasih uang bikin film apa saja tanpa dialog. Kayaknya Siksa Kubur, dalam kuburan kan nggak ada dialog ya gitu. Dan ternyata ketika film itu selesai dirilis, banyak yang ngomongin, sampai digunakan katanya oleh beberapa orang yang ingin mengajarkan tentang siksa kubur gitu. Aku berpikir bahwa ini ternyata bukan sesuatu yang menarik buat aku, tapi juga buat orang banyak. Akhirnya aku ngomong sama Tia, produser aku yang sudah kerjasama sejak aku bikin film pertama kali tahun 2004, untuk bagaimana bisa menjadikan siksa kubur ini sebagai film panjang. Tentunya yang paling challenging dan yang penting krusial adalah bagaimana cara membuat film tentang siksa kubur. Sebenarnya tahun 2012 ini aku buka aja, setelah bikin film pendek kita berpikir untuk bikin film panjangnya. Tapi aku setuju ketika Tia bilang, Bang, film tentang siksa kubur yang sangat kental agamanya harus mengikuti ajaran agama dan harus dibikin oleh filmmaker yang sudah dewasa, sudah mature. Karena apa? Kalau misalnya kita sebagai filmmaker, sebagai manusia belum mature, belum dewasa, jatuhnya akan eksploitatif, dan aku percaya itu gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak bikin film siksa kubur buru-buru. Pada waktu itu aku janji kepada Tia bahwa oke, tahun 2012 berarti aku habis bikin film Modus Anomalia. Modus Anomalia itu film keempat. Aku bilang sama Tia, oke, kalau kayak gitu aku akan bikin siksa kubur, kita akan bikin siksa kubur sebagai film ke-10. Oke, film ke-10. Akhirnya sudah, kita bikin ceritanya, kita mengumpulkan kajian, mengumpulkan ceramah, beli buku, baca buku segala macam, bikin ceritanya. Terus kita bikin announcement pada waktu itu tahun lalu bahwa kita akan bikin film Siksa Kubur tahun 2024, ya kan? Tiba-tiba aku ada beberapa project di LA, di Hollywood. Satu project tiba-tiba harus syuting di akhir tahun. Akhirnya Tia, aku bikin film dulu ya di Hollywood. Oke, fine. Tapi terus Tia bilang gini, Bang, janji lo gimana? Bikin film yang ke-10. Aku berpikir, bikin film sih ya bisa kapan aja, tapi angka 10 kan itu romantis ya, maksudnya sesuatu yang banyak yang setelah bikin 10 film berhenti. Gitu kan? Juga ya 10. Kau yakin mau bikin film ke-10 film entertainment? Akhirnya aku tolak tuh project. Jadi akhir tahun lalu aku project yang Hollywood aku tolak untuk aku bikin film Siksa Kubur. Makanya syutingnya maju tahun 2023. Jadi kenapa sekarang? Karena kepingin sebagai filmmaker dan sebagai manusia lebih dewasa supaya Siksa Kubur ketika kita bikin tidak jadi film yang eksploitatif. Lebih buruk lagi, jangan sampai jadi film yang fantasi. Kalau sampai ada orang nonton film yang dalam ajaran agama itu sesuatu yang sangat prominent banget, tapi digambarkan sebagai fantasi, waduh, nanti kita yang masuk Siksa Kubur. Kalau orang nganggap fantasi itu gitu. Itu alasannya. Jadi kenapa
kenapa bikin siksa kubur, kenapa sekarang, dan sebenarnya sejak kapan.